Bu Fani, mohon bimbingannya ya Bu. Iya Renata. Kok bisa ya? Ada waiters baru. Bukannya tempat kita nggak buka lowongan? Tuti, bisa nggak kamu beresin kerjaan kamu aja? Mau ada lowongan atau enggak, itu bukan urusan kamu. Ngerti? Oh ya, Renata, tugas pertama kamu sekarang kamu antar kopi ini ke ruangan meeting ya. Oh iya, bos yang mimpin rapat itu bos baru di sini. Jadi saya minta tolong jangan sampai ada kesalahan. Oke? Siap Bu. Saya mau antar ya. Sebagai pengganti papa saya ingin semuanya bisa bekerja sesuai dengan ritme yang saya inginkan. Mengerti? Mengerti, Pak. Permisi. Kamu? Lu? Jadi langit bos baru yang dibilang Bu Fani. Siapa yang udah ngizinin lu untuk masuk ke sini? Maaf Pak, saya waiters baru. Ditugaskan untuk mengantar kopi buat tim yang lagi meeting. Silakan. Kopi apa ini? Maaf Pak, nggak enak gimana? Yang lain juga minum kopinya dan kelihatan suka. Gue nggak peduli orang lain suka atau enggak. Buat gue, ini rasanya aneh. Cepet ganti. Pak, tapi bukan saya yang bikin kopinya. Gue nggak butuh penjelasan lu. Ganti semuanya dengan yang baru. Sekarang. Baik Pak. Hey, minta waiters lain untuk antar ke sini. Baik Pak. Bu Fani maaf, Pak Bos minta kopinya diganti. Loh, kenapa? Saya juga nggak tahu Bu, nggak jelas. Katanya rasanya aneh, jadi minta diganti. Coba. Enak kok kopinya. Ini mah bukan karena kopinya nggak enak, Bu. Tapi karena muka dia ngeselin sama Pak Bos, Bu. Tuti, enough ya. Saya koordinator waiters di sini. Kenapa kamu jadi ngomelin Renata? Renata, Pak Bos minta kopinya diganti yang baru kan? Ya udah, kita turutin aja. Sekarang kamu ke belakang, kamu bikin kopi yang baru, terus kamu antar lagi ke ruangan meeting ya. Maaf Bu, Pak Bos juga minta yang nganter diganti. Tuh kan, masalahnya di dia, Bu Fani. Coba kalau misalnya saya yang nganter, pasti udah langsung beres. Tuti, udah ya, beresin kerjaan kamu sekarang. Renata, sekarang kamu ke belakang aja, beresin kopinya ya. Iya Bu. Ya, masuk. Permisi Pak. Bapak manggil saya Pak. Siapa yang udah menerima perempuan bernama Renata untuk kerja di sini? Saya sendiri Pak. Sekarang juga kamu pecat dia. Kenapa diam?
Kamu dengar kan perintah saya? Saya dengar, Pak. Tapi saya khawatir saya tidak bisa memecat Renata. Karena Renata kerja di sini atas rekomendasi dari Bu Yasmin, Pak. Mama? Tadi Tunggu, Bu... saya nggak salah dengar. Mama saya merekomendasikan perempuan bernama Renata untuk kerja di sini. Iya, benar sekali, Pak. Tadi Bu Yasmin langsung menghubungi saya. Ngapain mama saya ngerekomendasiin perempuan itu untuk kerja di sini? Saya juga tidak tahu alasannya, Pak. Yang jelas, Bu Yasmin tidak akan sembarangan memberikan rekomendasi. Sedang bicarain siapa? Seru banget. Maaf Pak Dava, waiters baru. Ya udah, kamu balik ke ruanganmu. Baik Pak, permisi. Nah, kamu tahu kan jabatan kamu sebagai apa di kantor ini? Pengganti papa loh. Seorang direktur. Jadi, tidak perlu ngurusin waiters. Itu tugasnya HRD. Paham nggak? Rena, ibu tuh antara percaya sama enggak bisa ngeliat kamu kerja terus pakai seragam kayak begini. Ya ampun nak, ibu bersyukur banget. Bu, ini kan berkat doa ibu yang selalu doain Rena. Makanya dapat kerjaan. Malah sekarang kita mau cari kontrakan. Loh, tapi kita uang dari mana Rena? Ibu tenang aja, bisa pakai surat pengantar ini. Jadi kita cari tempat, terus bayarnya dicicil mingguan. Orang yang udah gajian kita sisihin sedikit buat bayar kontrakan. Siapa sih bawa mobil ngebut-ngebut dan malam-malam juga? Ibu, jelas banget jadi orang. Diklakson tuh minggir dong. Ini kalau mobil saya barat tadi gimana coba? Neng, harusnya Neng yang hati-hati bawa mobil, jangan ngebut-ngebut. Gara-gara Neng nasi saya jatuh tuh kan saya kaget tadi. Ini maksudnya gimana? Bapak mau nyalain saya gitu? Jelas-jelas Bapak yang udah markirin gerobak sampah Bapak ini rongsokan ini sembarangan. Kenapa nggak bisa jawab? Jangan Neng, jangan, ini nasi Bapak. Bapak belum makan dari pagi. Bu, Ibu tunggu sebentar ya, Bu. Rena mau nolongin Bapak itu kasihan banget, Bu. Iya. Rena titip bentar ya, Bu. Hati-hati. Neng, jangan Neng, jangan. Pikir saya peduli? Ini nasi saya belum makan dari pagi. Stop ya. Harusnya Mbak yang ganti rugi. Lo siapa, hah? Anaknya? Mbak, saya hanya orang lewat yang nggak tega ngeliat Bapak ini pelaku semena-mena sama Mbak. Oh, terus lo mau sosokan jadi pahlawan gitu? Gak usah ikut campur. Mbak,
saya nggak akan ikut campur kalau Mbak nggak seenaknya marahin Bapak ini. Nah, gini nih. Sifat Mbak yang kayak gini nih. Nggak mau dengerin orang lain, menandakan sifat dan perasaan Mbak itu sempit. Lo diem ya? Lo tuh orang miskin, gak usah sok-sokan ngeritik orang. Mbak, jadi orang kaya tuh nggak usah sombong. Jadi kaya bukan berarti Mbak berhak nggak menghargai orang lain. Gue harap gue gak bakal ketemu lagi ya sama lo. Pinggirin nih gerobak rongsokan. Ayo Pak, ayo saya bantu Pak. Pak, ini makanannya udah kotor. Jangan dimakan, nanti Bapak sakit. Gak apa-apa, Neng. Daripada Bapak nggak makan. Bapak lapar. Pak, ini saya ada makanan. Masih baru kok, saya baru beli tadi. Beneran ini, Neng? Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Neng. Mudah-mudahan Neng tambah banyak rezekinya. Amin, Pak. Semoga doa baiknya balik ke Bapak ya. Ya udah, Bapak makan. Saya permisi dulu ya, Pak. Ya, Neng. Hati-hati. Makasih. Iya, Pak. Ibu, maaf ya, Bu. Nasinya tinggal 1. Iya nak, gak apa-apa. Ibu malah seneng banget dengan sikap kamu ke bapak itu. Ibu bangga banget punya anak yang hatinya tulus kayak kamu. Ya ampun, Ibu jadi berat. Yaudah, kita jalan lagi. Enak banget Bu Sukma kuenya. Pastinya enak dong. Itu kan oleh-oleh dari cucu saya dari luar negeri, London. Berarti puding ini dari London juga, Bu. Itu sih buatan Esti. Tadi yang dapat arisan itu kan Bu Santi. Jadi arisan berikutnya di rumah Bu Santi kan ya? Oh iya, biar cepet beres saya bayar aja sekarang. Nih uangnya, mumpung ada uang cash. Perasaan ada yang baru nih. Iya, ini oleh-oleh dari cucu saya dari London. Bukan ini aja, masih banyak lagi. Nih, sepatu saya dari London juga. Itulah ya, cucu saya itu emang sayang banget sama neneknya. Makanya dikasihnya tuh ya, oleh-olehnya banyak banget. Langit udah punya calon istri, Bu? Dengar-dengar Pak Sakti lagi cari calon suami buat anaknya yang perempuan, Bu. Pak Sakti Bima Putra Group. Bener. Iya itu, Bu, yang usahanya dari semua bidang, mulai dari media dan pertambangan juga ada. Itu mah orang kaya, Bu Iya, Sukma. udah Ayo kaya gas. Bener tuh. Kaya ya? Wah, berarti cocok dong ya. Anaknya Pak Sakti dengan cucu saya. Wah, harus segera dikenalkan satu sama lain nih. Habis itu masuk ke perjodohan cucu saya dengan anaknya Pak Sakti. Setelah itu langsung ke nikah. Gercepin, Bu Sukma. Kapan dipertemukan? Kita semua diundang kan? Kalian kan besti-besti aku, pasti diundang. Nanti kalian datangnya harus yang mewah ya bajunya. Karena undangannya itu pasti orang-orang yang kaya-kaya banget ya kan? Renata, di depan ada meja 2 isinya cewek. Meja ini tadi clean up ya? Ya, siap Bu. Lo tau gak sih? Gue tuh sebenarnya ngajak lo kesini bukan karena gue penasaran sama makanan di restoran ini. Tapi karena Gue mau ketemu sama orang yang namanya Langit. Dia itu anak dari pemilik hotel ini. Dan malam ini gue mau dijodohin sama dia. Wih, udah mau dijodohin aja besti gue ini. Tapi mana orangnya?
berani bener nyuruh lo nunggu. Seorang Luna disuruh nunggu. Wah, cari masalah dia. No, enggak, dia nggak nyuruh gue nunggu. Cuman dia lagi meeting. Tapi gue juga nggak tahu sih kapan kelarnya. Sebenarnya gue juga males sih nunggunya. Permisi. Mejanya mau di clean up. Gini, sifat Mbak yang kayak gini, nggak mau dengerin orang lain, menandakan sifat dan perasaan Mbak itu sempit. Iya, singkirin nih semuanya. Gue sumpah lihat meja kepenuhan kayak gini. Baik Mbak. Mbak, ini makanannya belum disentuh, mau saya take away aja? Nggak usah. Gak ada yang dimakan juga. Sayang banget masakan seenak ini bakal dibuang. Mereka nggak nyadar kali ya. Banyak orang di luar sana kesusahan makan. Lo kenapa ngeliatin makanan sampai segitunya? Oh, gue baru inget. Lo kan yang kemarin di jalanan itu kan, yang miskin itu kan? Gue bisa tebak sih. Lo pasti nggak pernah kan ngeliatin makanan kayak gitu, ya kan? Renata, tahan diri. Jangan kepancing. Jangan sampai kehilangan pekerjaan gara-gara meladenin cewek ini. Nih, udah. Gak apa-apa. Lo ambil aja. Lo bungkus aja nih. Lo bawa pulang aja. Nih, ambil. Nggak usah Mbak, terima kasih. Kita di sini tidak diperbolehkan bawa makanan pulang. Yakin gak mau? Ini makanan mahal loh. Enak. Yakin? Enggak Mbak, terima kasih. Gak mau? Enggak Mbak. Aduh, maaf ya. Lo pikir gue mau ngasih lo makanan beneran? Ya nggak mungkin lah. Kenapa? Kenapa ngeliatin kayak gitu? Lo marah, nggak terima? Kok nggak segalak semalam sih? Ayo dong, keluarin dong kemarahan lo. Ayo. Ini benar-benar kelewatan. Tapi aku nggak boleh kepancing. Ingat Rena, kamu butuh kerjaan ini buat bertahan hidup di Jakarta.